Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Syafitri dengan NIM 210504039. Dengan saya sebagai mahasiswi umrah dan dalam prodi ilmu hukum, kali ini saya akan menyelesaikan tugas saya di mata kuliah kriminologi dengan tema tindak pidana darat, dan saya akan mengambil mengenai vandalisme. Jadi vandalisme ini yang biasa kita artikan yaitu adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan serta penghancuran terhadap karya atau barang berharga yang dilakukan secara ganas atau yang bisa kita sebut dengan secara kasar. Dalam kamus Webster menyatakan vandalism merupakan willful wanton and malicious of the property of others, di mana pelaku vandalism memiliki kecenderungan untuk melakukan perusakan terhadap properti atau barang milik individu, perorangan, atau publik yang biasa kita sebut ya umum. Pelaku vandalisme menganggap tindakan yang mereka lakukan merupakan bentuk dari penyaluran aspirasi atau ide dan terkadang berawal dari suatu keisengan, di mana terdapat beberapa bentuk perilaku dari pelaku vandalisme yaitu graffiti, plucking, destroying, taking, and cutting. Jason Les berpendapat bahwa suatu tindakan vandalisme memiliki sebab dilakukannya kegiatan vandalisme tersebut. Les menyatakan terdapat dua alasan sebagai berikut. Yang pertama itu ada faktor dalam, faktor internal, yaitu sebab yang berasal dari diri sendiri, diantaranya kesukaran dalam mengontrol atau mengendalikan diri serta sikap tidak peduli, atau yang bisa kita sebut apatis. Yang kedua itu ada faktor luar, eksternal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan si pelaku vandalisme. Lalu saya akan menjelaskan hukum yang mengatur vandalisme. Dalam pasal 489 KUHP yang menyatakan bahwa suatu kenakalan yang diperbuat dan ditujukan oleh orang ataupun kelompok orang di mana menimbulkan suatu kerugian atas perbuatannya dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp225.000. Dan dalam waktu 1 tahun mengulangi perbuatan yang sama, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 3 hari. Maksud pasal tersebut memerlukan suatu penafsiran sehingga unsur vandalisme dapat dimasukkan dalam pasal tersebut. Salah satu alasan tindakan vandalisme sulit dikendalikan karena belum terdapat pemberlakuan satu regulasi khusus yang mengatur tentang vandalisme, sehingga para pelaku pelanggaran tersebut menganggap tindakan yang dilakukannya bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran tetapi suatu bentuk pertunjukan aspirasi manusia. Lalu saya akan menjelaskan pelaku vandalisme. Tindakan vandalisme yang diperbuat pelaku, selain di latar belakangi lingkungan, juga didukung dari dalam diri pelaku vandalisme itu sendiri. Perbuatan vandal yang dilakukan bukan hanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ataupun keisengan, tetapi dapat juga disebabkan adanya keinginan protes yang diutarakan kepada orang lain, tetapi ditunjukkan dengan cara yang salah, yaitu merusak fasilitas publik atau properti orang lain tanpa izinnya. Jadi, selalu terdapat sebab suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan. Sebab tersebut, bila dapat diatasi, maka dapat mengurangi atau setidaknya mencegah perbuatan vandalisme. Lalu, untuk kesekian kali saya akan menjelaskan abolisionisme. Paham abolisionisme merupakan penggambaran bahwa orang yang melakukan kesalahan yang merujuk pada pidana merupakan orang yang sakit dan butuh perawatan. Penerapan restoratif justice merupakan salah satu bentuk alternatif dan berhubungan dengan paham abolisionisme. Menurut Cohen, dapat nilai yang menjadi landasan pandangan abolisionis yaitu yang pertama ada secara rasionalitas, untuk mencapai alternatif yang manusiawi, kelayakan serta keefektifan daripada penggunaan pemidanaan. Yang kedua, ada terdapat hubungan persaudaraan, hidup bertetangga, dan persaudaraan dengan baik daripada mendengarkan argumen ahli. Yang ketiga, ada perspektif masyarakat selayaknya untuk keadaan fisik serta kebutuhan sosialnya. Yang keempat, ada berusaha mencari cara penyelesaian atau penanggulan proses yang merugikan.
Kesimpulan yang bisa saya jelaskan di sini yaitu vandalisme merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam hukum pidana dikenal sebagai tindak pidana ringan. Penerapan pasal dalam KUHP berupa denda atau kurungan tidak memberikan suatu perubahan terhadap tindak pidana tersebut, tetapi masih dapat ditemukan adanya tindak pidana vandalisme. Sehingga bentuk penerapan restoratif justice merupakan suatu hal yang menganggap pemidanaan adalah bentuk pembalasan atas tindakan yang dilakukan tanpa melihat dampak yang ditimbulkan. Restoratif justice memberikan beberapa cara dalam penyelesaian permasalahan khususnya vandalisme dengan mempertemukan atau menghubungkan pihak baik pelaku atau masyarakat atau ya pihak yang dirugikan untuk membahas tentang pemecahan masalah tersebut dan penyelesaiannya. Dalam perkara vandalisme dapat diselesaikan dengan hanya bentuk kegiatan sosial atau penyuluhan akan pemahaman tindakan yang dilakukan para pelaku vandalisme adalah salah. Sekian penjelasan saya mengenai tindak pidana darat yaitu dengan tema vandalisme. Semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir. No comment. No comment. Itu sih derita lo. Diputusin pacarmu. Kalau mau charger pun tinggal lampunya aja. Ini masih ngetarnya kamu lupa. Untuk apa? Udah loh. Emang. No comment. Itu sih derita lo. Basta bodoh. Di rumah lagi mau kirim tugas. Lagi mau dikirim ke Google Drive. Gimana? Oh.